baik faktor luar maupun faktor dalam, tetapi nanti mungkin kita akan lebih menekankan pada lipid dan karbohidrat makanan terhadap kondisi sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik sendiri sebetulnya merupakan kumpulan faktor risiko untuk kejadian penyakit kardiovaskuler maupun diabetes mellitus ya, itu terutama. Tetapi sebetulnya sindrom metabolik itu disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme ya, yang di sini bisa karena gangguan homeostasis glukosa. Kalau homeostasis glukosa ini terganggu, apa yang terjadi? Resistensi insulin atau terjadi hiperglikemia. Nah, metabolik yang tidak benar tadi atau gangguan metabolik tadi juga bisa menyebabkan obesitas. Namun obesitas ini juga secara tidak langsung bisa dikaitkan dengan kondisi dislipidemia, yang terutama dislipidemia aterogenik. Oke. Nah, untuk obesitas ini nanti bisa terkait dengan resistensi insulin yang menyebabkan hiperglikemia, akhirnya menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 atau penyakit kardiovaskuler. Nah, kenapa obesitas ini merupakan salah satu terkait salah satu gangguan metabolisme untuk risiko sindrom metabolik? Karena kita tahu ya, pada obesitas apa yang terjadi? Jaringan adiposnya atau sel adiposnya mengalami hipertrofi ya. Sehingga dengan hipertrofi ini menyebabkan sel itu mudah mengalami lipolisis ya. Mudah mengalami lipolisis sehingga asam lemak hasil dari lipolisis ini nanti akan masuk ke sirkulasi. Nah, asam lemak atau TG itu yang ada di simpanan, terutama yang adipos, itu asam lemak rantai panjang. Nah, asam lemak rantai panjang itu susah untuk dioksidasi sempurna, sehingga metaboliknya atau hasil antara metabolismenya inilah yang mengganggu sinyalin insulin. Nah, kalau misalnya sinyalin insulin yang terganggu itu di jaringan atau di otot skeletal, maka apa yang terjadi? Jadi ketika ada reseptor ini ya, reseptor yang insulin membentuk kompleks, akan terjadi suatu rangkaian sinyalin insulin. Ini akan menyebabkan misalnya di otot GLUT4, transporter untuk glukosa di otot itu tidak bisa muncul ke permukaan membran bila terjadi gangguan sinyalin insulin. Tapi kalau sinyalin insulin ini berjalan dengan baik, maka transporter yang masih di sitosol akan muncul ke membran. Nah, ini dia akan membawa glukosa masuk sel secara endositosis. Jadi sebetulnya bukan insulin langsung membawa glukosa, tetapi yang membawa adalah transport. Paham? Ada pertanyaan? Oke. Nah, karena adanya gangguan tadi menyebabkan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini walaupun banyak insulin, ada glukosa, tapi tidak masuk ke dalam sel glukosanya, sehingga terjadi peningkatan hiperglikemia atau gula darah. Tingginya gula darah di sirkulasi ini memicu hipotalamus untuk memacu atau menstimulasi pankreas mengeluarkan apa? Insulin, walaupun sebetulnya ada ya. Nah, ini secara terus menerus sehingga ketika ini terjadi biasanya sebelum DM tipe 2 itu terjadi hiperinsulinemia. Jadi kadar insulin di dalam sirkulasi tinggi. Nah, kalau itu terjadi terus menerus, akhirnya pankreas menjadi disfungsi, sehingga orang DM tipe 2 yang sudah lama juga biasanya dikasih insulin karena produksinya menurun akibat disfungsi pankreas. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, nah penyakit kardiovaskuler juga obesitas ya. Jadi kalau obesitas tadi banyak lemak dan sebagainya, nah di sini juga akan mengganggu metabolisme lipoprotein terutama ya. Kalau di dalam hepat itu metabolisme TG atau sintesis lemak itu banyak, tetapi sebetulnya hanya 5% yang dia pertahankan di hepat. Selebihnya dikeluarkan dalam bentuk apa? VLDL ya. Nanti dia bersirkulasi, sebagian asam lemak diambil membentuk IDL.
sirkulasi lagi, asam lemaknya dikurangi lagi membentuk LDL. Kalau IDL tadi disirkulasi itu mempunyai reseptor di perifer, sehingga dia bisa ke hepar kembali atau ke perifer. Sayangnya kalau LDL reseptornya hanya di perifer, sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis, ya, sehingga nanti terkait dengan penyakit kardiovaskular. Jelas ya, kira-kira gambarannya seperti itu, walaupun tidak detail ya, tapi itulah kira. Nah, sebetulnya etiopatogenesis dari sindrom metabolik ini merupakan interaksi baik itu genetik, metabolik maupun faktor luar termasuk faktor nutrisi. Nanti di bawah ada contoh, ada contoh dari interaksi ini. Nah, untuk nutrisi sendiri, komponen yang paling berkaitan dengan sindrom metabolik ialah lemak atau lipid dan karbohidrat. Nah, lemak dan lipid ini memicu sindrom metabolik. Kalau lemaknya misalnya asam lemak rantai panjang, asam lemak jenuh, ya. Tetapi asam lemak rantai pendek atau sedang justru mencegah sindrom metabolik. Nanti kita lihat di bawah. Karbohidrat kompleks memang dikatakan sebagai mencegah sindrom metabolik, tetapi jenisnya, tipenya itu juga beda antara misalnya serat dengan amilum. Untuk yang sederhana misalnya glukosa dengan fruktosa itu juga efeknya berlawanan. Oke. Nah, ini jadi kita lihat yang lipid dulu. Di dalam makanan kita ada asam lemak jenuh, shorting fatty acid, asam lemak rantai pendek, MUFA ini medium ya, unsaturated fatty acid, ada poli, ada trans. Dari ini yang paling bahaya adalah yang trans dan saturated. Ya. Kemudian sehingga ini efeknya nanti bisa memicu inflamasi atau mencegah inflamasi. Ini yang saturated. Pupa walaupun tidak jenuh ya, tapi yang omega 6 ini tidak boleh banyak. Ternyata dia juga sebagai pemicu inflamasi. Dan inflamasi derajat rendah ini terjadi pada orang obesitas. Oke. Nah, untuk asam lemak rantai pendek omega 3 dan untuk yang MUFA lainnya yang unsaturated fatty acid ini sebagai pencegah. Nah, sehingga kita kalau mau mencegah penyakit sindrom metabolik, kita harus tahu mana sumber makanan yang mengandung asam lemak jenuh, rantai pendek atau rantai panjang, atau mana yang mengandung minyak trans. Jadi untuk yang jenuh ini ya umumnya dia misalnya di telur, kemudian santan, kelapa ya. Kemudian untuk yang tidak jenuh ini minyak, misalnya minyak apa itu namanya wijen dan sebagainya ya, ikan itu juga banyak. Tidak kita bahas secara detail, hanya saya ingin adik-adik semua memahami prinsipnya aja. Nanti kalau mau memperdalam bisa cari sendiri ya. Oke. Nah, apa sih bedanya asam lemak rantai panjang dengan rantai pendek? Dari absorpsinya sendiri aja udah kelihatan. Kalau ini rantai pendek dan rantai panjang, dia difusi secara sederhana masuk ke enterosit, nanti keluar dia bisa langsung ke darah kapiler. Tetapi kalau rantai panjang, dia harus membentuk misel karena dia sifatnya tidak larut air. Misel ini kumpulan dari fosfolipid, ya, protein, kolesterol, TG dan sebagainya yang telah dicerna, kemudian dia membentuk suatu misel, ya, baru dia bisa masuk ke intestinal. Nah, di sini sebagian besar dari hidrolisis TG itu adalah 2 monoasil gliserol dan asam lemak rantai panjang. Dan di dalam enterosit ini terjadi resintesis TG, nanti akan bergabung dengan protein, kolesterol, fosfolipid atau yang lainnya, nanti membentuk kilomikron. Kilomikron ini besar sehingga dia tidak bisa langsung ke kapiler, sehingga dia ke sistem lekteal atau limfatik, baru nanti masuk ke limpa. Nah,
Selain dia diabsorpsi secara sederhana, asam lemak rantai pendek ini juga mudah dioksidasi sempurna untuk menghasilkan ATP. Sehingga kalau ada orang yang mengalami resistensi insulin, misalnya kekurangan glukosa, dia bisa menggunakan asam lemak rantai pendek ini lebih singkat, lebih mudah. Ya. Sehingga asam lemak rantai pendek ini kalau ada di dalam makanan kita, di lambung pun bisa diabsorpsi, bisa digunakan sel-sel di saluran cerna. Tetapi asam lemak rantai pendek ini nanti juga bisa dihasilkan dari fermentasi serat oleh bakteri yang ada di intestinal. Ada pertanyaan? Oke, ada? Oke, nah kemudian ini nggak usah dihafalkan ininya ya, apa detail-detailnya faktanya, cuman secara garis besar aja sebetulnya walaupun itu glukosa itu juga bisa menyebabkan terbentuknya asam lemak di dalam tubuh kita secara apa? Kalau sintesis lemak dari non lemak namanya dinoglycogenesis prosesnya. Oke. Nah, tapi kalau sintesis asam lemak dari asam lemak itu namanya lipogenesis. Nah, kita lihat di sini ternyata ya di sini glukosa, kemudian lemak ya itu semuanya nanti juga bisa memicu sintesis asam lemak ya di sini yang nanti bisa sehingga orang walaupun tidak terlalu banyak konsumsi lemak tetapi banyak konsumsi karbohidrat, kalau kebanyakan energinya akan disimpan tidak hanya dalam bentuk glikogen tetapi juga dalam bentuk TG, triasilgliserol. Dan ini bisa menyebabkan obesitas. Nah, di sini karena dia nanti mempengaruhi berbagai faktor transkripsi ini, yang faktor transkripsi ini dia memicu sintesis dan aktivitas dari beberapa enzim yang terlibat dalam denoglycogenesis. Jadi intinya nggak usah dihafalkan ini, tapi intinya bahwa glukosa yang berlebihan pun bisa membentuk asam lemak di dalam tubuh kita sehingga bisa menambah berat badan atau terjadi obesitas. Nah, kalau itu tadi lemak, kalau karbohidrat bagaimana? Nah, karbohidrat makanan kita itu bisa ada polisakarida, bisa disakarida, bisa monosakarida. Kalau polisakarida ini amilum dari mana? Makanan nabati. Glikogen hewani. Selulosa nabati. Oke. Nah, kalau sukrosa? Sukrosa di mana? Kalau kita minum pakai gula ya, gula putih itu sukrosa. Kalau laktosa? Di susu. Maltosa? Maltosa ini juga bisa hasil dari degradasi amilum maupun glikogen. Ini glukosa dan fruktosa. Nah, di sini nanti kita lihat bedanya ya. Jadi hubungan antara karbohidrat yang kita konsumsi dengan kejadian sindrom metabolik ini tergantung tipe dan kualitas karbohidratnya. Kalau dulu ya kita kan waktu mungkin SD ya itu 4 sehat 5 sempurna. Proteinnya harus sekian persen, minimal 30%, karbohidratnya minimal 40% atau berapa itu ya. Kemudian ada lipidnya berapa, kemudian ada vitamin dan mineral dan juga tambah apa? Susu ya. Tapi kalau sekarang tidak bisa seperti itu karena jumlah itu belum tentu memberikan efek yang baik, tetapi tipe itu ternyata jauh lebih berpengaruh dibandingkan jumlah. Jadi kalau pada manusia ya, karbohidrat ini akan dimetabolisme dengan cara yang berbeda dan di sini tergantung dari tipe dan jumlahnya. Misalnya polisakarida. Kalau amilum ya, itu kan dicerna di mulut kita oleh apa? Alfa amilase lingual. Kemudian setelah masuk ke duodenum oleh amilase pankreas ya. Sehingga di sini kalau di mulut itu biasanya masih bentuknya ekstrim, masih oligosakarida karena waktunya pendek. Kalau untuk membuktikan bahwa saliva amilasenya itu bisa mencerna amilum menjadi maltosa, caranya gimana?
kita coba ambil nasi putih tanpa yang lain, kita punya ya sekitar 30 kalinya akan terjadi rasa manis. Kalau kita makan berapa kali punya? Paling 5 kali udah langsung ya. Sehingga menjadi sama sih bentuknya dekstrin atau oligosakarida. Itu jumlahnya juga mempengaruhi. Kemudian kalau di sini kalau kita mengkonsumsi misalnya gula ya, yang biasa gula putih sukrosa dengan fruktosa yang biasa ada di sirup atau ada di soft drink atau di cake, beda nggak? Bedanya apa? Ya. Bedanya tubuh kita ya atau sel kita itu yang dianggap sebagai sumber energi utama adalah glukosa. Walaupun secara rumus kimia fruktosa dan glukosa itu sama, tetapi beda, yang satu itu ada glucose aldehid, yang satu glukosnya keton, maka metabolismenya pun akan berbeda. Ya, nanti di intestinal fruktosa tadi akan diubah menjadi glukosa. Bila berlebihan kapasitas enzim yang merubah fruktosa menjadi glukosa ini berlebihan kapasitasnya atau misalnya terlampaui, banyak fruktosa yang masuk ke sirkulasi darah. Apa akibatnya? Di dalam sirkulasi dia bisa diambil oleh hepar untuk digunakan membentuk glukosa. Tetapi kalau itu berlebihan, ternyata fruktosa ini akan mengaktifkan faktor transkripsi terkait dengan enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis ini ya, dalam sintesis asam lemak. Ya. Nah, di sini akhirnya fruktosa ini juga menyebabkan terjadinya perlemakan hepar. Banyak lemak disintesis di hepar karena kemampuan untuk melepaskan asam lemak lewat VLDL itu juga terbatas, sehingga di sana banyak asam lemak juga disimpan di hepar. Ya. Di sisi lain apa? Di dalam sirkulasi ternyata fruktosa ini masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Kemarin 1.3 banyak dijelaskan nggak metabolisme karbohidrat, jalur poliol, jalur glikolisis dan sebagainya ya. Kalau fruktosa ini ternyata masuk ke jalur poliol lebih banyak, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan stres oksidatif karena di jalur itu banyak terbentuk AGE. AGE apa? Advanced Glycated End Product. Nah, ini akan memberikan sinyal stres oksidatif, nah, akhirnya menjadikan apa? Resistensi insulin karena stres oksidatif. Ya. Sehingga di sini konsumsi fruktosa yang tinggi dan karbohidrat yang rendah akan meningkatkan risiko sindrom metabolik. Kalau itu polisakarida kompleksnya itu serat ya, atau pati resisten, ternyata ini bisa mengurangi risiko terjadinya sindrom metabolik. Kenapa serat dan pati resisten? Karena serat dan pati resisten, pati ini adalah pati harusnya kan bisa dicerna oleh amilase. Tapi kenapa dia resisten? Karena strukturnya berubah, tidak seperti amilum biasa. Ya. Jadi sehingga pati resisten dan serat ini tidak bisa dicerna oleh enzim pencernakan di saluran cerna kita. Karena apa? Karena strukturnya banyak menggunakan beta glikosidik. Kalau amilum biasa kan alfa glikosidik. Kita punyanya alfa amilase, tidak mempunyai beta amilase. Sehingga apa yang terjadi? Maka serat tadi akan masuk ke dalam kolon. Di dalam kolon dia akan difermentasi oleh bakteri di dalam kolon, menghasilkan apa? Tadi salah satunya adalah asam lemak rantai pendek, terutama butirat, asetat dan propionat. Ternyata butirat ini merupakan sumber energi utama bagi sel-sel kolon, sehingga butirat ini bisa mencegah kanker kolon. Oke, nah di sini banyak penelitian menunjukkan bahwa
konsumsi tinggi fruktosa ini justru akan memicu sindrom metabolik, baik obesitas tadi terkait dengan apa? De novo lipogenesis, karena fruktosa tadi akan memicu ekspresi dari faktor transkripsi yang terlibat pada ekspresi enzim-enzim yang terlibat dalam lipogenesis. Kemudian dislipidemia, ya. Kemudian juga pelemahan liver tadi sudah, hipertensi. Ya. Kenapa kok hipertensi? Lah ternyata di sini juga dia akan mengganggu jalur yang tadi jalur poliol itu juga akan mengganggu metabolisme glukosa, sehingga di sana akan menyebabkan berbagai mekanisme yang metaboliknya salah satunya akan mengganggu vasodilatasi di saluran di vaskuler. Kemudian resistensi insulin dan juga diabetes. Beberapa penelitian pada manusia menunjukkan bahwa fruktosa bukan glukosa ya. Jadi fruktosa sekali lagi bukan glukosa, walaupun rumusnya kimia tadi sama, struktur tiga dimensinya beda ya, disebutnya satu aldehid, satu keton. Itu dia akan meningkatkan adipositas visceral, jadi obesitas sentral, dan juga meningkatkan TG postprandial, dan akhirnya terjadi resistensi insulin. Nah ini ya, sekali lagi tidak perlu menghafalkan satu persatu, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa fruktosa ini ya, dia memicu de novo lipogenesis. Ya. Di sini de novo lipogenesis ya, di dalam adipos terutama, di dalam hepat terutama ya. Nah, di sini ternyata lebih dari 90% fruktosa itu di metabolisme di hepat. Ya, di hepat ini di metabolisme pada tahap pertama, dan dia akan mempengaruhi banyak faktor transkripsi yang terkait dengan de novo lipogenesis tadi, misalnya THRET, ya, TREP1C dan sebagainya, nggak usah dihafalin ya, jadi nah, dan di sini kalau secara tidak langsung dia juga menyebabkan apa? Stres oksidatif. Fruktosa ini jadi bisa juga menyebabkan stres oksidatif, terutama di retikulum endoplasma ya, dan karena stres oksidatif terjadilah resistensi insulin dan menurunkan kemampuan mitokondria untuk menghasilkan ATP, dan akhirnya di situ akan menjadikan disfungsi dari mitokondria dan akhirnya akan menjadi kekurangan energi. Di samping itu ternyata ini juga bisa menyebabkan banyaknya terbentuk asam urat dan juga tadi ROS tadi. Ada pertanyaan dari sini? Ya silakan. Aman, oke. Oke, nah ini, jadi di sini walaupun ini karbohidrat, tetapi ternyata bisa menginduksi berbagai faktor transkripsi sehingga mempengaruhi aktivitas dari enzim-enzim yang terlibat dari lipogenesis ya. Di sini akhirnya walaupun tidak banyak mengkonsumsi lemak bisa menjadi obesitas atau dislipidemia. Nah, ini juga dapat lagi ya, nggak usah dihafalkan, tapi intinya saja kalau ini fruktos, ini glukos. Apa yang bedanya? Sama-sama monosakarida. Fruktos ini ternyata dia tadi udah ya meningkatkan de novo lipogenesis, aktivitas atau ekspresi dari faktor transkripsi, sehingga juga enzim-enzim aktivitasnya meningkat, dan juga terjadi penurunan tadi apa? Oksidasi asam lemak, juga terjadinya berbagai aktivitas, penurunan aktivitas beberapa enzim. Sehingga kalau dilihat di sini sama-sama monosakarida, mungkin jumlahnya sama, tapi kalau tipenya beda, akibat risiko terhadap kejadian sindrom metabolik juga berbeda. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau serat, ya, jadi kalau amilum ya bisa dicerna alfa amilase menjadi disakarida, oleh disakarida bisa dicerna menjadi monosakarida. Kalau itu pati resisten, ya, pati resisten itu tidak bisa dicerna, atau serat pangan juga tidak bisa dicerna, tadi bisa difermentasi. Oke, sebelum sampai ke kolon, apa yang terjadi dengan pati resisten dan serat pangan?
padi resisten dan serat pangan terutama yang larut air, itu karena dia larut air, di lambung dia akan membentuk bolus yang besar, ya kan? Membentuk bolus yang besar ini, sehingga kalau ini besar menekan dinding-dinding lambung, padahal di sana kan banyak enzim-enzim atau inkretin yang berperan dalam regulasi kenyang dan lapar, ya kan? Nah, sehingga kalau ini bolusnya besar, mudah nggak dia masuk ke duodenum? Oke, lambat ya. Sehingga pengosongan lambung lama. Kalau pengosongan lambung lama, apa yang kita rasakan? Rasa kenyang lama. Nah, ini sangat baik untuk orang DM. Orang DM itu kan biasanya rasa lapar terus kan? Gitu ya. Oke. Kemudian kalau orang obes supaya asupan energinya berkurang. Jadi pengosongan lambung yang lama ini bisa bermanfaat untuk obesitas maupun untuk DM, ya. Oke, kemudian kalau dia sudah masuk ke duodenum karena jadi sulit, berarti memperlambat pencernaan dan absorpsi, sehingga habis makan, misalnya orang resistensi, glukosa darahnya tidak mudah meningkat secara tajam. Sebetulnya kan energinya harus terpenuhi, tetapi tidak boleh ketika habis makan glukosanya meningkat secara tajam, karena ini sangat mudah menginduksi stres oksidatif dengan proses metabolisme yang mulai dari lipolisis, siklus Krebs, respirasi seluler, terkait juga fosforilasi oksidatif, sehingga disingin sangat bermanfaat. Oke, kemudian sifat tadi yang mudah menyerap air atau osmotik aktif tadi membuat makanan di duodenum ini juga bisa lebih menyatu. Hal ini akan mengganggu kerja enzim-enzim pankreas yang masuk ke duodenum, termasuk enzim lipase. Sehingga kenapa kok enzimnya terganggu? Karena sebelum mencerna, makanan ini kan harus diemulsifikasi dulu dengan empedu, ya. Sehingga kalau emulsifikasinya ini terganggu oleh karena sifat dari padi resisten atau serat pangan tadi, maka tidak semuanya sempurna diemulsifikasi. Nah, di sini dipaksa susah untuk memecah lipid, ya kan? Sehingga tidak semua lemak atau lipid yang ada di makanan bisa dicerna dan diabsorpsi. Oke? Nah, sifat yang osmotik aktif tadi kan juga mudah menjerat, ya. Menjerat apa? Menterap, ya. Itu empedu. Empedu itu sebetulnya setelah terjadi emulsifikasi, empedunya bisa direabsorpsi oleh badan. Tetapi karena ini dia dijerat, diterap oleh padi resisten atau serat pangan tadi, ya, sehingga tidak mudah direabsorpsi, dia bisa dibuang bersama badan. Akibatnya apa? Kekurangan reabsorpsi empedu tadi akan memicu hepar mensintesis empedu. Dari apa bahannya? Kolesterol di dalam sirkulasi diambil, sehingga serat dan padi resisten ini bisa mengurangi kadar kolesterol di tubuh. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, nah nanti setelah itu terutama di kolon dia difermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek, ya, baik itu butirat, propionat maupun asetatnya ini. Jadi produk utamanya ini, ya, setelah difermentasi. Nah, kalau ini tadi butirat, ya, butirat ini sebagai sumber energi utama sel-sel kolon. Ternyata sel kolon ini mudah menggunakan butirat sebagai sumber energi, dan hasilnya di sini ternyata juga bisa memperkuat sistem pertahanan imun terkait dengan mukosa. Kemudian, nah kalau yang lainnya asetat atau asam propionat, kita lihat ini phospholipids. Kalau dia diambil oleh sel jaringan adipos coklat, dia akan meningkatkan oksidasi asam lemak. Kalau di sini oksidasi ini meningkat, berarti mencegah apa? Obesitas. Nah, efek dari asam lemak rantai pendek ini ternyata dia akan meningkatkan
ekspresi dan sekresi dari GLP-1 atau UCP1 yang di situ terkait dengan oksidasi asam lemak. Oke. Nah, di sini di dalam adipos putih ya ada reseptor 2, free fatty acid reseptor 2 ini kalau dia berikatan dengan asam lemak rantai pendek, dia akan menghambat aktivitas dari adenilat klase. Adenilat klase ini sangat penting untuk apa? Menghasilkan TAMP ya, sehingga TAMP-nya ini kalau dihambat, TAMP-nya turun ya sedikit, sehingga rasio dari ATP dan TAMP akan meningkat. Ini menyebabkan penghambatan aktivitas dari PKA ya, enzim yang di situ nanti akan menghambat dari aktivitas enzim hormon sensitif lipase. Ya. Yang perlu saya ingatkan adik-adik bahwa lipase itu ada banyak. Kalau itu lipase lingual ya, itu tidak terlalu berperan ya, tapi lipase pankreas itu sangat berperan ya untuk menghidrolisis TG di saluran ternak kita, menghasilkan asam lemak dan terutama 2 monoasidglycerol. Sehingga kalau aktivitas lipase ini meningkat di sirkulasi, TG meningkat atau menurun? Meningkat karena dia diabsorpsi ya, nanti diresintase kemudian. Oke. Nah, kalau hepatik lipase aktivitasnya meningkat, apa yang terjadi? Karena ini sering kebalik-balik ya, lipase dari di hepat itu dia akan mengambil asam lemak dari kilomikron bisa ya, sehingga justru ketika dia aktif asam lemaknya kan masuk, sehingga di sirkulasi menurun. Oke. Kemudian ada lipoprotein lipase, di sel-sel itu banyak lipoprotein lipase yang bisa mengambil asam lemak dari mana? Lipoproteinnya apa aja? Bisa tadi VLDL, IDL ya, sehingga di sirkulasi juga akan menurun. Nah, kalau hormon sensitif lipase ini sebetulnya apa? Lipase di adipos yang dia akan aktif kalau ada glukagon. Hormon ya, jadi lipase yang sensitif hormon. Hormonnya apa? Glukagon. Kapan glukagon ini akan diskresi? Ketika lapar. Lapar itu beda ya, lapar tapi ketika kita kekurangan glukosa ya. Sehingga di situ dia aktif untuk melipolisis atau membongkar simpanan lemak sebagai sumber energi. Sehingga kalau aktivitas HCl ini tinggi, apa yang terjadi di sirkulasi? Asam lemak bebasnya tinggi ya, jadi harus dibedakan ya, lipasenya banyak itu ya. Oke. Nah, kalau lipasenya ini rendah dihambat ya, sehingga lipolisis tidak terjadi, sehingga asam lemak bebas di sirkulasi tidak banyak. Tadi saya katakan bahwa asam lemak hasil lipolisis dari jaringan adipos adalah asam lemak rantai panjang yang tidak mudah dioksidasi untuk menghasilkan energi. Sehingga di sini kalau asam lemak rantai panjang ini banyak di sirkulasi, misalnya pada orang obes ya, karena mudah hipolisis, dia akan mengganggu sinyalin insulin, sehingga bisa menyebabkan hiperglikemia dan sebagainya. Oke, nah di sisi lain ini asam lemak rantai pendek ini dengan berikatan dengan reseptor ini akan meningkatkan leptin. Leptin itu termasuk apa? Hormon apa? Hormon apa? Yang meregulasi lapar dan kenyang, ya kan? Nah, kalau ini tinggi, ya, dia akan memicu untuk memicu misalnya di hepat, ya, untuk meningkatkan oksidasi asam lemak dan juga menurunkan sintesis asam lemak. Karena ini adalah hormon kenyang. Oke? Nah, disinilah faktor-faktor transkripsi ini berperan penting. Oleh karena itu, kalau dari sudut pandang ilmu yang saya pelajari, yang saya tekuni, itu nutrigenomik. Nutrisi-nutrisi ini banyak sekali menghambat dan menginduksi ekspresi gen. Baik gen itu faktor transkripsi maupun gen itu enzim ya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi suatu makanan dengan baik, terjadilah perubahan ekspresi gen ya. Ini nanti bisa memberikan
perubahan aktivitas enzim, biokimianya berubah dan fisiologisnya berubah. Sehingga sekarang banyak sekali dicari, terutama ya, di luar ya, kalau di tempat kita mungkin belum ya, itu orang sakit terutama yang terkait sindrom metabolik karena ini gangguan metabolisme, dia mencarinya pangan fungsional. Pangan fungsional itu dibuat berdasarkan nutrigenomik ya, yaitu ekspresi gen bagaimana pengaruhnya. Dan itu kalau sekarang ya sudah mulai lah di Indonesia beberapa mulai ke sana. Oke, kemudian kalau di dalam otot skeletal ini juga tadi saya katakan kalau asam lemak rantai pendeknya ini banyak, sel mudah menggunakan asam lemak rantai pendek sebagai sumber energi. Ada pertanyaan? Ya silakan Mas. Oke, dietary fiber sama pati resisten itu sama nggak? Beda Mas. Jadi kalau pati resisten memang dia sebetulnya pati, kemudian sedemikian rupa oleh ahli teknologi pangan itu diubah strukturnya sehingga dia sulit dicerna. Dan pati resisten ini sifatnya sama seperti berat pangan larut air gitu ya. Jadi contohnya itu kalau ada suatu perusahaan dia fiber cream, pernah banyak ya sekarang ya. Itu sebetulnya perusahaan itu sudah lama sekali, tapi dulu produknya hanya diekspor, belum dipasarkan di Indonesia, tapi sekarang sudah dipasarkan di Indonesia karena dulu itu adalah apa? Pati resisten yang dibuat dari singkong, tapi bisa digunakan sebagai pengganti santan. Karena apa? Tadi kan santan banyak minyak trans, bisa sebagai creamer ya bisa untuk cake dan sebagainya. Nanti ada penelitian saya menggunakan fiber cream itu ya, dan itu sangat cukup bagus sekali manfaatnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kemudian, nah ini selain itu ternyata di kolon itu selain reseptor asam lemak bebas 2 ada asam lemak bebas juga. Yang di sini kalau ada asam lemak rantai pendek, dia akan meningkatkan ekspresi dan sekresi dari GLP-1. Kita tahu GLP-1 ini salah satu inkretin yang dia bisa memicu sintesis dan sekresi insulin dan menekan sintesis dan sekresi dari glukagon, sehingga di sini sangat bermanfaat untuk orang yang resistensi insulin atau diabetes. Kemudian PYY ya, ini juga akan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan adipos atau di otot skeletal, sehingga ini bisa mengatasi kalau terjadi resistensi insulin karena sel tidak bisa menggunakan glukosa. DHEPA dia juga mencegah gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu apa ya? Ya, pembentukan glukosa dari non karbohidrat, bisa dari laktat, bisa dari alanin ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini hasil penelitian saya. Kebetulan saya kerjasama dengan perusahaan ini ya sampai sekarang, dan alhamdulillah tahun ini baru kemarin mungkin saya nggak tahu yang angkatan ini kan ya, beberapa adik-adik dari S1 kemarin ikut membantu saya. Kita baru mengembangkan susu nabati untuk orang lansia. Kenapa susu nabati? Ternyata protein hewani itu secara molekuler justru mengurangi sistem pertahanan imun kita, terutama menyebabkan yang terkait dengan mukosa itu lebih tipis. Walaupun di dalam susu hewani itu asam amino esensialnya lengkap, tapi dia mempunyai sifat cenderung ke inflamatori. Nah, susu nabati kita harapkan itu karena dia mempunyai sifat anti-inflamasi dan juga pati resisten atau serat, sehingga kita buat mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik ya. Tapi sebelumnya saya menggunakan serat pangannya itu dari fiber cream ini ya. Ini dulu saya membuat suatu semacam cookies gitu ya, semacam cookies kita berikan pada penderita hiperlipid baik hiper TG maupun hiper
kolesterol ya selama 1 bulan ya. Nah ini sebetulnya komposisinya antara yang intervensi dan kontrol itu hampir sama, hanya saja yang kontrol tidak ada fiber creamnya. Ternyata di sini ya, yang kolesterol yang mengkonsumsi case dengan fiber cream terjadi penurunan kolesterol 11,30%. Walaupun dikontrol juga menurun, tetapi hanya 6,6%. Karena di sini untuk lipid saya formulasikan dengan kandungan lipid yang minimal. Oke. Kemudian untuk HDL-nya ini tidak terlalu berpengaruh, ini menurun ya sudah, tapi ini ya menurut 0, itu bolehlah dianggap tidak bermanfaat ya. Kemudian kalau yang di sini LDL-nya menurun tidak terlalu tinggi, tetapi ini sebetulnya malah menaik, tapi tandanya kritis. Nah, di sini untuk TG ya itu juga menurun 11, ini hampir sama 11,84, kalau yang kolesterol tadi 11,30 ya. Ini juga, kemudian ini untuk CRR ya, resiko penyakit kardiovaskuler ini menurun 10, dan ini menurun hanya 2,5. Dengan demikian terbukti bahwa padi resisten itu sangat penting untuk kesehatan kita. Di sini padi resistennya di fiber cream bentuknya IMO, iso oligo maltosakarida. Ya, jadi dengan demikian terbukti bahwa itu bermanfaat. Sebetulnya tidak hanya lemak dan karbohidrat, tetapi beberapa mikronutrien ya di sini juga mempunyai manfaat untuk mencegah obesitas ya, terutama ya. Jadi ada beberapa senyawa-senyawa bioaktif dan aman, sehingga kalau kita bicara masalah nutrisi, tidak hanya karbohidrat, protein, tetapi di sini juga perlu senyawa metabolik sekunder dari tumbuhan. Jadi maka saya himbau ya adik-adik cukup makan sayur dan buah ya, karena di sayur itu banyak sekali metabolik sekunder dari tanaman seperti misalnya antosianin, beta-karotin, flavin, quercetin dan sebagainya. Itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan kita ya. Nanti kalau mau belajar lebih detail, sebetulnya saya ada buku juga nutrigenomik ya dari Gamma Press, boleh lihat-lihat, mudah-mudahan ada isinya ya, saya nggak tahu ada apa enggak. Ada juga perananku serat pangan untuk sindrom metabolik dan juga antioksidan untuk sindrom metabolik. Ya, jadi dari sudut pandang biokimia. Dokter Budi, maaf, di sini nanti Dokter Vina nggak ada, jadi kita 50-50 ya. Ya. Jadi di sini kita lihat banyak antioksidan juga yang tadi bisa mengatasi inflamasi dan juga stres oksidatif. Dan ini banyak di tanaman, ya, baik itu dalam bentuk buah maupun dalam bentuk sayuran. Ya. Nah, sering sekali karena dianggap ini sebagai suatu nutrisi yang baik, kita juga tidak boleh konsumsi berlebihan. Ya. Jadi konsumsi itu sesuai kebutuhan, ya, tidak boleh berlebihan. Dan tidak semua buah dan sayur itu juga kandungannya sama, sehingga semakin banyak variasi semakin baik. Contohnya, kalau orang DM kan harusnya mengkonsumsi bahan yang indeks glikemiknya rendah, artinya makanan yang tidak meningkatkan gula darah secara tinggi. Ya. Tapi kalau dilihat dari umbi jalar ungu, tahu kan, umbi jalar ungu itu antosianinnya tinggi, tapi indeks glikemiknya tinggi, jadi tidak cocok untuk orang di DM atau resistensi tinggi. Tetapi dia cocok untuk orang yang misalnya hiperlipid tapi tidak obes. Ya, oke. Nah, di sini sehingga semakin banyak variasi konsumsi makanan, maka itu semakin baik karena akan saling melengkapi ya. Kemudian di sini makanan itu bisa mencegah atau juga bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, ini
nggak usah dihafalkan ya. Dan sekali lagi, contohnya vitamin A. Kalau kita bicara vitamin A kan biasanya cuma apa? Untuk mata ya. Padahal ada 3 bentuk, retinol, asam retinoat, sama retinal. Yang dengan mata apa? Retinal. Yang retinol terutama dengan reproduksi dan juga dengan metabolisme di dalam sirkulasi kita itu, di dalam tubuh kita itu banyak terkait dengan retinol. Sehingga retinol binding protein ini adalah protein pengangkut retinol, ini juga sangat penting sebagai indikator atau biomarker untuk berbagai kondisi seperti ini ya, misalnya hiper adipogenesis ya, adipogenesis dan juga yang lainnya yaitu sangat penting juga. Jadi kalau nanti bicara tentang asam ini vitamin A itu bisa dari retinol, asam retinoat dan retinal. Apa akibatnya? Kalau kelebihan antioksidan, kelebihan apapun itu akan memberikan efek negatif. Kelebihan antioksidan juga akan memberikan efek yang negatif. Contohnya, dulu saya itu pernah berdebat ya dengan teman itu, saya bilang konsumsi vitamin C dosis tinggi itu juga bisa berbahaya. Nah, memang kita tahu vitamin C kan larut air, kelebihan kan bisa dibuang bersama urin, ya kan? Nah, apa yang menurut saya mikirnya gini, kalau kita mempunyai air setengah gelas, ya, kita kasih gula 1 sendok, ada larut nggak? Larut ya, mungkin ya. Kalau kita kasih 5 sendok, mungkin ada yang nggak larut. Kemana yang tidak larut? Ternyata dia terakumulasi di jaringan lunak, termasuk di otak. Nah, ini udah lama sekali saya menemukan jurnal bahwa konsumsi vitamin C dosis tinggi jangka panjang jaringan otaknya banyak mengakumulasi dan itu bisa memicu kanker. Kalau dari segi biokimia gimana? Kalau kelebihan vitamin C ini kemudian ada oksigen dan ada CO, ternyata justru memproduksi radikal hidroksil. Ini juga radikal bebas yang cukup berbahaya. Ya, nanti adik-adik kalau mau syuting, kelebihan vitamin E juga malah memicu kanker. Ya, jadi hati-hati, apapun berlebihan itu tidak baik. Jangan dari segi nutrigenomik itu selalu kita, maka orang-orang mengembangkan pangan fungsional berdasarkan nutrigenomik itu karena dia akan mencari dosis berapakah yang paling baik memberikan ekspresigen atau mencegah. Nah, kalau dosisnya ini masih linear, ya tidak bisa. Sehingga pada dosis tertentu dia memberikan manfaat. Jadi dosis rendah dan itu memang seperti itu mekanismenya. Kalau kita lihat dari biokimiawi ya seperti itu. Karena apa? Misalnya secara logika aja antioksidan dan oksidan itu reaksinya berdasarkan apa? Kekuatan reduknya. Ya. Sehingga kalau sudah tidak ada, misalnya vitamin C sudah tidak ada vitamin E yang teroksidasi, mungkin sifat reduknya akan berbeda dengan senyawa yang lain, sehingga harusnya dia mereduksi bisa dia yang reduksi atau dioksida itu ya. Okay. Nah, vitamin D juga gitu ya, hati-hati apalagi vitamin larut lemak ya. Memang ketika COVID kemarin banyak sekali ya penelitian terkait dengan vitamin E, tapi biasanya efek dari suatu nutrisi ini baru muncul setelah sekian lama. Efek dari fruktosa tadi sampai diketahui sebagai penyebab resistensi insulin dan DM itu setelah 15 tahun diproduksi. Jadi dulu ahli pangan TP itu fruktosa itu lebih manis. Oke, kita buat aja fruktosa, kita hidrolisis menjadi fruktosa. Nah, fruktosanya ini digunakan oleh perusahaan sebagai pemanis, terutama soft drink, sirup, hampir semua sirup. Ya itu biasanya. Tapi kalau sekarang sudah ada ya sirup sukrosa gitu ya. Terus kemudian cake. Ya. Jadi kenapa efeknya baru kelihatan ya itu tadi? Ini kan bukan obat, sehingga di dalam tubuh kita kalau makanan itu bisa sebagai sikat langsung mempengaruhi ekspresi gen, bisa di metabolisme sekunder dan primer, yang metaboliknya bisa mempengaruhi signaling di membran, menyebabkan epigenetik, ya juga dia bisa langsung juga sebagai
bukan saya ya, protes ya. Fruktosa banyak digunakan di iklan, sampai sekarang masih ya iklannya ya. Untuk orang DM dikasih gula non fruktosa. Tetapi saya lihat itu adalah isinya fruktosa. Memang kalau kita mengkonsumsi fruktosa, gula darah kita nggak akan meningkat, glukosa kita tidak meningkat. Memang fruktosa tidak terdeteksi sebagai glukosa. Tetapi jangka panjang itu tadi, karena dia terjalur poliol, cuma dia mempunyai sifat yang memicu stres oksidatif secara langsung, sehingga dia sebetulnya sebagai pemicu dia. Kalau dia enggak, kalau minum ini kan gula darahnya enggak, betul ya, tapi efek panjangnya tidak. Nah, karena sudah perusahaan menggunakan ini biaya rendah, ya dia kalau suruh kembali ke sukrosa nggak mau kan? Biaya kan berarti berlipat nantinya. Oleh karena itu juga terhadap ini vitamin D, walaupun dia bisa mengurangi hiperaktivitas dari sistem renin angiotensin itu ya, dia juga bisa memperbaiki sel pankreas sehingga sekresinya juga bisa diatur dengan baik melalui kanal dari kalsium, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Ya, sepertinya waktu saya sudah hampir habis ya. Ini mekanisme secara garis besar bagaimana di sini makanan dan itu bisa bermanfaat untuk mengaktifkan vitamin D yang itu juga bermanfaat untuk mengatasi sindrom metabolik lewat berbagai jalur dan juga melibatkan berbagai organ. Ya, kira-kira itu ini referensi yang saya ambil. Untuk selanjutnya silakan dokter Vina. Mohon maaf ya, ini nanti dokter Vina nggak ada ya. Ini juga nanti ya, ini ya. Vina ini nggak ada. Harusnya 4 orang. Dokter ini dokter Vina nggak ada. Terus Madarinya juga nggak ada. Ini enggak, ini dokter anaknya ini kayaknya diganti beliau. 3, iya benar. Anjir, dia ganti Vina. Madarinya nggak hadir. Dokter. Wah, habisnya expert lecture 2 kali. Masih type 1 diabetes. Iya, banyak banget. Iya, 3 titik sampai 22 anjir. Ini baru 3.5 kan. Sampai 3.22. Banyak banget. Itu kayak sehari itu banyak banget gitu loh. Sehari 2 cukup lah. Ini mereka tuh nggak mikir kayak kitanya nyerap atau ya udah ambil ini semua. Iya, ini udah selesai. Kayak Selesai. tugas mereka kan udah. Bodo amat lah. Kalau itu satu orang susah nggak? Sebenarnya ada semua di, maksudnya di apa ya? Tapi mungkin banyak kasus aja yang buat mikir. Minggu depan tuh nggak ada yang KWK kan? Hah, kenapa? Kan masih UTS. Nggak tahu, nggak dibilang. Soalnya si ibu dosenku Pantas tuh bilang kita ketemu lagi tuh tanggal 20-an gitu. Minggu ini kan nggak ini. Nah aku minggu depan Selasa ini kan harusnya bahasa Indonesia. Jadi nggak ada memang gitu. bahasa Indonesia. Tapi PAI ku tuh UTS dari Senin. Nah terus hubungannya? Ya emang kan masih minggu UTS, jadi emang libur nggak sih? Dua minggu ya? itu. Aku Senin ada BIN loh. Tapi aku ujian agama. Oh, makanya nggak KWK minggu depan. Kan waktu yang ditanya bapaknya itu kalau Senin bisa nggak bisa, ada agama. Ya udah makanya nggak bisa. Jadi ya nggak kelas Senin. Oh iya. Tiap hari pun berangkat pagi loh. Iya, iya kurang ajar lah, lecture ditaruh di pagi semua nih. Iya. Oh ngerti. Harusnya kemarin gue komen jatuhnya jelek banget di evaluasi tuh. Iya. Nggak pernah zir sekalipun masuk siang. Gila. Ini doang nih masuk siang, Selasa 21 Oktober. Iya. Sial. Hari Senin juga 20. Kenapa dikosongin kayak gini?
kumat, cuma cepat sembuh kok. Aduh, kemana jadi makan. Ya, terima kasih Prof. Sunarti atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat pagi teman-teman. Kuliah ini sebenarnya diberikan oleh Prof. Maderina ya, tapi karena beliau berhalangan saya gantikan. Ya, jadi sekarang kita membicarakan tentang metabolic syndrome pada anak-anak. Tadi masalah fisiologinya sudah dijelaskan oleh Prof. Sunarti. Ya, ini saya hanya menyampaikan sisi klinisnya saja ya. Nah, jadi sebenarnya metabolic syndrome itu apa ya, atau sindrom metabolik, teman-teman? Zaman sekarang itu istilah sindrom metabolik itu sangat ngetren ya, terutama di negara maju terutama. Kalau kita di Indonesia kan jadi mengikuti ya. Kenapa kok semakin ngetren? Karena kalau zaman dulu, misalnya pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya, itu sindrom metabolik ini belum populer karena penyakit yang terbanyak pada masa itu adalah penyakit infeksi. Ya. Nah, kemudian ketika setelah ditemukan antibiotika ya, ada yang tahu antibiotika yang pertama kali ditemukan itu apa? 24. Penicillin. Yang kedua? 25 atau 24 itu. Yang kedua itu chemotherapeutic agent ya, yaitu sulfonamid. Itu yang kedua. Ya. Nah, setelah ditemukan berbagai macam obat-obat antibiotika dan chemotherapeutic agent ya, itu angka kejadian infeksi semakin berkurang di negara maju ya, maksudnya kalau di negara Indonesia itu infeksi masih banyak ya. Jadi jangan terkecoh dengan teori-teori tentang epidemiologi ya. Jadi kalau kalian membaca buku teks atau jurnal yang dikatakan bahwa infeksi itu sudah banyak berkurang, betul, tapi itu di negara maju. Kalau di negara berkembang masih banyak ya, di negara kita juga masih banyak. Nah, cuma untuk metabolic syndrome ini di negara kita juga semakin lama semakin banyak ya, terutama kebanyakan itu karena gaya hidup. Ya, semakin banyak orang yang makan junk food dan sebagainya ya, seperti tadi sudah diterangkan oleh Prof. Sunarti. Nah, sebenarnya sindrom metabolik itu apa? Ya, jadi pengertiannya itu ini. Ya, jadi sindrom metabolik itu sebenarnya pengertiannya itu antar satu peneliti dengan peneliti lain ya, antar satu penulis dengan penulis yang lain itu pengertiannya bermacam-macam, tapi intinya itu adalah ini ya, intinya itu ini, accumulation of several disorders ya. Jadi ada beberapa penyakit yang nanti dalam perjalanan selanjutnya itu akan menyebabkan ini ya, menyebabkan atherosclerotic cardiovascular disease, insulin resistant, diabetes mellitus, dan vascular and neurological complication termasuk penyakit cerebrovaskular. Jadi intinya kalau kita membicarakan tentang sindrom metabolik, intinya adalah keadaan-keadaan yang nanti kalau kita ikuti ke depan itu ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler, cerebrovaskuler, dan resistensi insulin. Ya, ngerti resistensi insulin ya? Itu diabetes mellitus tipe 2. Ya, seperti itu. Nah, sindrom metabolik ini juga disebut dengan ini, resistensi insulin itu juga disebut dengan nama sindrom X. Ya, nah resistensi insulin itu ya sebenarnya nama lain dari diabetes mellitus tipe 2. Ya, seperti itu. Mohon maaf, ada yang pernah ketemu pasien dengan diabetes mellitus tipe 2? Atau mungkin kalau tidak, mungkin kerabat teman-teman ada yang berita diabetes mellitus tipe 2. Ya, ini penyakitnya ini tidak bisa, sampai sekarang ya, itu tidak bisa diobati tanpa bebas obat. Ya, jadi diabetes mellitus tipe 2 itu tergantung obat seumur hidup. Dan kalau tidak diobati dengan baik, muncul komplikasi yang bisa mematikan, ya seperti itu. Nah, sindrom metabolik itu sebenarnya kalau kita membicarakan tentang sindrom metabolik ya, sebenarnya ada beberapa hal yang biasanya terkait dengan sindrom metabolik ini. Yang pertama adalah obesitas visceral. Ada yang tahu obesitas visceral itu apa? Obesitas yang melibatkan organ visceral ya. Jadi biasanya pada abdomen ya.
pada jaringan-jaringan di sekitar peritoneum. Ya, bisa. Nah, di sini obesitas visceral ini bahayanya adalah kalau obesitasnya itu pertama ya, itu juga timbunan lemaknya itu juga terakumulasi di jantung. Ya, jadi bisa menyebabkan kompresi pembuluh darah pada jantung. Dan tentu saja obesitas seperti ini ya bisa menyebabkan resistensi insulin. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah low HDL kolesterol. Ya, kita ingat ya bahwa kolesterol itu ada di dua tempat ya pada pembuluh darah kita ya. Jadi bisa di LDL dan HDL. Ya tentu saja di VLDL di kilomikron ya ada ya. Cuma kalau kita lihat metabolisme VLDL mulai dari diserap oleh usus dan masuk ke hepar ya dan sel-sel yang lain itu nanti jalur akhirnya tuh LDL. Kemudian dari semua bagian tubuh kita kolesterol itu akan diambil oleh suatu koloid ya yang namanya HDL ini. Nah, HDL ini kalau misalnya kita mengalami obesitas ya, itu seringkali metabolisme kolesterol dari sel tubuh, semua bagian tubuh ya menuju ke hati itu menjadi sedikit ya, sehingga kadar kolesterol pada HDL-nya itu rendah. Jadi kalau kadar kolesterol pada HDL rendah itu jelek ya, dan biasanya berbanding terbalik dengan LDL ya, seperti itu. Ada yang tahu kalau metabolisme kolesterol dalam tubuh kita ya, kolesterol dalam tubuh kita itu dibuang kemana nanti? Ada yang tahu nggak? Tubuh kita kan bisa mensintesis kolesterol dan kita juga bisa makan kolesterol dari makanan ya. Nah, kemudian nanti tubuh kita itu tidak pernah mempertahankan senyawa kimia secara abadi dalam tubuh kita. Jadi selalu di metabolisme. Kalau kolesterol itu metabolismenya gimana? Ke hati. Ya, jadi kalau kalian lihat ini ya perjalanan lemak ya, lipid ya. Jadi ketika usus kita itu menyerap lipid ya, lipid akan diserap dalam bentuk VLDL, ya toh. Kemudian VLDL akan dimetabolisme di aliran darah menjadi IDL. Kemudian IDL akan dimetabolisme lagi menjadi LDL. Ya, low density lipoprotein. Nah, LDL itu ada kolesterolnya, ya. VLDL juga ada kolesterolnya, ya. Cuma yang LDL itu sudah dimetabolisme. Nah, LDL itu nanti nasibnya ya, itu nanti 75% akan masuk ke liver, ke hati. Sementara yang 25% akan masuk ke semua sel tubuh kita selain hati. Ya, LDL itu seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kolesterol itu dalam tubuh kita fungsinya untuk apa? Ingat ya, jangan pernah sekali-kali mengatakan kolesterol itu buruk ya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Sunarti tadi, itu bahwa yang namanya buruk itu kalau kelebihan. Ya, jadi kita itu tidak bisa hidup tanpa kolesterol. Jadi kalau tubuh kita itu sel-sel, semua membran sel dalam tubuh kita ya, entah itu membran sitosol, entah itu membran mitokondria, entah itu membran inti sel, itu salah satu penyusunnya adalah kolesterol. Ya, dan ada beberapa macam hormon dalam tubuh kita ya, yaitu hormon-hormon steroid itu membuatnya dari kolesterol. Contohnya apa? Contohnya hormon pada korteks adrenal ya, ada glukokortikoid ya, ada kortisol, ada aldosteron, kemudian ada androgen, ada estrogen ya, seperti itu. Itu adalah hormon steroid. Nah, senyawa steroid itu ya, kolesterol dan kawan-kawan ini nanti metabolismenya nanti dia akan dari semua sel tubuh kita ya, itu akan diambil oleh senyawa kimia namanya HDL atau high density lipoprotein. Nah, HDL ini isinya itu fosfolipid dan kolesterol. Nah, jadi kolesterolnya itu dari mana? Asalnya dari semua tubuh kita masuk ke HDL, kemudian akan ditransfer ke hati. Dari hati akan dibuang. Buangnya kemana? Ke empedu dalam bentuk asam empedu. Ya, asam empedu itu terdiri dari apa aja? Ada asam kolat, ada asam kenodeoksikolat, ada asam taurokolat, ada asam kenodeoksikolat dan sebagainya ya. Nanti dilihat lagi ya.
Nah intinya kalau HDL-nya ini rendah, artinya apa? Artinya bahwa banyak sekali sel-sel lemak kita itu yang masih tertinggal di sel tubuh kita maupun berada di vaskuler dalam bentuk LDL. Biasanya seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, ada yang tahu bahayanya LDL kalau kelebihan itu apa? Ingat ya, LDL itu tidak buruk loh ya. Buruknya itu adalah kalau kelebihan. Kalau LDL kelebihan bahayanya aterosklerosis ya, karena LDL itu punya sifat khusus, dia bisa masuk ke dalam tunika, ke dalam lapisan subintima pada pembuluh darah, dan di sana nanti akan mengendap ya lewat proses peradangan menyebabkan pembuluh darah itu jadi sempit ya, seperti itu. Nah kemudian sindrom metabolik berikutnya itu adalah yang berbahaya itu kalau high triglyceride ya. Trigliserida terdapat pada apa? Ya pada VLDL, pada IDL, pada HDL ya, dan juga pada kilomikron. Ya, bisa dimengerti ya? Maaf ya, saya tadi salah ngomong ya. Dari usus menuju ke pembuluh darah itu bukan VLDL ya, tapi kilomikron, sorry. Saya tadi salah ngomong. Jadi kalau usus kita menyerap lemak, nanti akan diserap dalam bentuk kilomikron. Mas, saya tadi ngomong VLDL ya, salah ya, tak koreksi, saya nggak nyadar tadi. Jadi kilomikron, kemudian di metabolisme di pembuluh darah menjadi sisa kilomikron ya, atau kilomikron reunan, kemudian masuk ke hati dulu. Nah, dari hati kemudian disekresikan ke pembuluh darah dalam bentuk VLDL dan seterusnya ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tinggi trigliserida ini biasanya kebanyakan ya itu karena kilomikronnya tinggi, atau kalau tidak VLDL-nya tinggi. Ada yang tahu nggak bahayanya kadar trigliserida tinggi itu apa bahayanya? Yang paling sering terjadi apa? Ada yang tahu? Kalau kadar trigliserida tinggi ya ini nanti juga akan merusak pembuluh darah, tapi dalam kondisi akut ini bisa menyebabkan pankreatitis. Ya, pankreatitis itu kalau tidak diobati bisa menyebabkan pasien meninggal dunia. Ya, ngerti ya? Makanya ini jangan sampai terjadi. Nah, kemudian sindrom metabolik yang lain yang sering kita bicarakan adalah hipertensi. Hipertensi ini penyebabnya sebenarnya banyak, ya. Mulai dari kerusakan ginjal, atau mungkin ada tumor namanya pheochromocytoma, tapi bisa pula penyebabnya adalah aterosklerosis bisa. Ya. Atau kalau tidak ya aktivasi sistem renin-angiotensin. Ada yang tahu bahayanya hipertensi itu apa? Ada yang tahu? Dulu zaman saya koas ya, waktu saya koas itu masih nggak tahu apa-apa ya. Jadi kalau mahasiswa kedokteran zaman sekarang itu saya bilang sudah mantap ya ilmunya ya, karena sistem pendidikannya itu kan sudah diskusinya kan intens ya, diskusi intens, kuliah insan dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu mahasiswa S1 duduk di kursi ini ya, itu dulu yang namanya fakultas kedokteran itu isinya cuma kuliah tok ya, skill set itu hanya sekali seminggu, sehingga pada waktu koas itu ya nggak ngerti apa-apa ya. Dan dulu zaman sama saya koas itu ada seorang ibu-ibu ya mengejek saya ya, saya waktu itu stase di penyakit dalam. Mas koas, nah, biasanya koas itu kan jadi bahan ejekan ya. Yang ngejek ya seniornya, ya perawatnya, ya ya pasien ya, karena seringkali nggak dianggap ya. Alah koas itu isih bocah ya gitu. Nah si ibu-ibu ini ngomong sama saya waktu itu, koas, kamu tahu nggak berapa tekanan darah saya? Nah memangnya berapa Bu? Saat itu tekanan darah saya itu 200 loh, sistolnya, tapi saya nggak pernah merasakan apa-apa, sehingga saya tidak pernah berobat ya. Nah bisa atau nggak pernah berobat aja saya nggak merasakan apa-apa ya. Nah si ibu ini tadi sebenarnya tidak kontrol ya, tapi dia mengantar saudaranya untuk berobat ya dengan penyakit yang lain. Nah waktu itu saya ngomong ke salah satu staf di sana, dok itu ada keluarga pasien yang tekanan darahnya itu hampir selalu 200 per sekian, tapi nggak pernah berobat karena tidak pernah merasakan gejala apa-apa. Nah sama stafnya waktu itu ya, saya lupa stafnya siapa ya, itu dikatakan, wah kalau seperti itu tunggu aja deh, nanti beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian orang itu mesti akan kolaps ya. Kolapsnya apa biasanya? Kalau tinggi seperti ini yang paling sering itu nanti stroke ya, pembuluh darahnya pecah. Kalian kalau pengen ngerti bahayanya hipertensi itu kalian pakai keran air itu ya, keran air disambungkan dengan pipa dengan selang ya, terus
ujungnya terus kerannya itu kalian hidupkan, ujung selangnya itu kalian tutup sekuat tenaga. Nah nanti yang terjadi adalah sambungan antara selang dengan kerannya itu akan lepas, ya akan pecah. Nah itulah yang terjadi di pembuluh darah otak kita kalau kita itu mengalami hipertensi tapi tidak pernah dikendalikan. Tadinya nggak apa-apa, ya merasa sehat terus gitu ya. Tiba-tiba besoknya tangan dan kaki tidak bisa digerakkan. Ya udah itu stroke gitu. Ya. Jadi kenapa kok pembuluh darah kita itu yang di otak itu gampang pecah? Ingat ya, kalian nanti kalau kalian nanti koas di forensik ya. Kalian nanti kalau koas di forensik mudah-mudahan dapat kasus otopsi ya. Nanti kalau kalian mengotopsi otak manusia ya, itu kalian nanti bisa merasakan ngiris otak itu. Itu mirip, ini bukan di lab anatomi ya. Kalau lab anatomi itu kan sudah diawetkan ya, sehingga otaknya keras. Tapi kalau otak yang asli belum diawetkan, itu kalau kita ngiris otak itu seperti kita mengiris tahu yang belum digoreng. Ya kalian kalau masih koas ya nanti coba beli otak sapi atau otak kambing ya. Kalian iris, nanti kalau kalian di forensik ya, koas di forensik dapat kasus otopsi, nanti akan berkesempatan otopsi otak ya. Cuma masalahnya itu tergantung ada tidaknya kejahatan ya. Ya kalau nggak ada kejahatan nggak ada otopsi. Nah, jadi otak kita itu lunak, pembuluh darah yang ada di otak itu penyokongnya itu tidak kuat. Beda dengan pembuluh darah di otot ya, atau pembuluh darah di usus itu penyokongnya kuat-kuat ya. Tapi kalau di otak itu penyokongnya nggak kuat. Sehingga kalau tekanan darahnya tinggi sekali, yang gampang jebol itu adalah pembuluh darah di otak. Nek jebol jadi stroke. Yang ngerti ya? Nah jadi tadi ya ibu-ibu yang ngejek-ngejek saya waktu koas itu ya saya nggak ngerti nasibnya sekarang bagaimana, nggak ngerti saya ya. Tapi waktu itu dikatakan oleh staf penyakit dalam yang saya temui cuma bilang itu nanti tunggu aja, nanti suatu saat akan kolaps entah pada umur berapa ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya saudara atau mungkin kerabat yang hipertensi dan tidak mau kontrol, tolong kalian jelaskan dengan analogi keran ya. Karena saya dulu mengedukasi tetangga saya sendiri berhasil ya. Tadinya nggak mau kontrol tapi saya tunjukkan, waktu itu saya demonstrasikan dengan keran betulan ya, keran di rumah saya. Akhirnya sekarang mau kontrol ya. Seperti itu, mungkin pikirannya sudah sudah terbuka ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ya. Kenapa kok bisa terjadi sindrom metabolik ya? Nah, sindrom metabolik itu sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal di atas ya. Pertama, masalah genetik. Ya sebenarnya masalah genetik itu gini ya. Misalnya gini, ada seorang mahasiswa ya atau anak ya, dia gemuk. Ternyata bapaknya juga gemuk, kakek neneknya juga gemuk, tante sama pamannya juga gemuk, seperti itu. Itu namanya genetik ya. Ya memang kalau yang namanya genetik itu kita seringkali sulit untuk memodifikasi ya namanya aja ya gimana ya, sudah genetik ya. Genetik yang menyebabkan kegemukan ini juga bisa berupa beberapa sindrom tertentu. Ya mungkin kalian pernah dengar yang namanya sindrom Prader-Willi dan sebagainya. Untuk sindrom sekarang nggak usah dipikir dulu ya. Nanti kalau kalian sudah masuk stase anak akan ketemu ya, seperti itu. Nah kemudian bisa pula karena gaya hidup, yaitu intake kalorinya banyak ya. Apalagi zaman sekarang iklan-iklan makanan ya, termasuk junk food itu banyak terjadi ya. Kalian ngerti sosis ya? Ngerti sosis ya? Atau gini aja lah, Coca-Cola ya. Kalian kelahiran tahun berapa ini? Kamu kelahiran tahun berapa? 2005. Pas kamu lahir saya koas. Ya kamu lahirnya di mana? Oh Sulawesi ya. Kalau teman-teman ada yang lahirnya tahun 2005 dan lahirnya di Rumah Sakit Sarjito, zaman dulu koasnya saya. Ya. Mungkin yang merawat kalian saya zaman dulu ya. Saya koas tahun 2005 di bagian anak di Rumah Sakit Sarjito. Ya. Kamu lahir di mana? Medan. Oh ya beruntung ya, tidak di sini ya. Kamu lahir di mana? Oh Medan juga ya, beruntung ya. Ini kalau yang laki-laki ya, ini kalau lahir salah satu, kalau kita nanti di kamar bayi ya,
kalian nanti kalau stase di kamar bayi, salah satu tugasnya itu adalah kalau bayinya itu lahir laki-laki atau perempuan ya, kalian salah satu tugasnya itu harus memastikan alat kelaminnya normal bentuknya. Kalau tidak normal ya harus dilaporkan, dilacak oleh dokter spesialis ya. Nah kalau lahir laki-laki itu salah satu pemeriksaannya kita harus memastikan testisnya sudah ada atau belum. Ngerti testis ya? Nah ini kalau ada yang laki-laki ini yang dulu lahirnya di Rumah Sakit Sarjito tahun 2005 yang ngecek testis saya. Ya. Jadi saya udah ngerti, testisnya udah pada turun semua. Besarnya, ukurannya seberapa saya ngerti ya. Ini kalau dulu ada yang lahirnya di Sarjito. Nah saya hanya ingin mengatakan gini ya, dulu tahun 80-an ya, kalian belum direncanakan ya tahun 80-an ya, masih di alam sana ya kalian semua ya. Tahun 80-an ya, yang namanya Coca-Cola kalengan, dulu nggak ada Coca-Cola botol, adanya cuma kalengan gini. Coca-Cola kalengan itu di kota Yogyakarta itu barang mewah zaman dulu. Tahun 80-an Coca-Cola ini ya. Dan saya pribadi, saya bukan dari keluarga miskin ya, saya dari keluarga yang berkecukupan. Yang namanya Coca-Cola kalengan itu hanya saya dapatkan setiap lebaran saja. Itu pun karena parcel. Ya, dulu nggak ada yang namanya Indomaret, terus Alfamart itu nggak ada zaman dulu. Ya, jadi kalau mau beli Coca-Cola kalengan itu harus ke toko di Malioboro sana, harus di situ, nggak ada di tempat yang lain. Tapi zaman sekarang Coca-Cola itu dapatnya gampang sekali, ya toh? Ya enggak? Dulu zaman tahun 95 ya. Tahun 95 itu saya SMP. Kalian juga belum direncanakan ya, masih di alam sana ya. Tahun 95 itu yang namanya keju ya. Keju, ngerti keju ya? Keju itu barang mewah, keju itu. Ya. Keju itu barang mewah. Saya pribadi hampir tidak pernah makan keju. Meskipun saya dari keluarga yang berkecukupan. Ini di Jogja ya, saya nggak tahu situasinya Jakarta bagaimana, ini Jogja. Ya. Nah dulu pemerintah itu saking jarangnya dan mahalnya keju itu sampai membuat keju yang khusus untuk orang-orang yang tidak mampu beli keju tapi ingin makan keju. Ya. Nama mereknya saya lupa tapi zaman dulu ada. Ya. Dan saya zaman SMP itu pernah rame-rame sama teman-teman mencari keju murah seperti ini. Ya, hanya untuk pengen tahu rasanya seperti apa, ya seperti itu. Tapi zaman sekarang cari keju gampang loh, gampang ya, cari keju ya. Terus sosis ya, sosis itu zaman dulu juga barang mewah banget zaman saya masih SD sampai SMP ya. SMA belum ada keju dijual di toko-toko itu, sosis dijual di toko-toko itu nggak ada zaman itu. Adanya cuma di toko besar, itu pun di lemari pendingin es itu ya. Tapi zaman sekarang cari sosis gampang banget ya. Sosis gampang, keju gampang, Coca-Cola gampang. Ya. Nah ini kan kalau makanannya seperti ini terus ya menyebabkan ini ya. Jadi intake kalorinya tinggi sekali. Ya seperti itu. Nah, zaman sekarang parahnya ini ya, physical activity semakin kurang gara-gara medsos. Ya. Sekarang itu di mana-mana orang itu mesti pegangan HP, ya. Zaman saya kuliah dulu, zaman saya kuliah S1 seperti kalian ya, yang punya HP itu hanya sedikit. Kemudian HP itu baru mulai populer ketika saya koas tahun 2005, ya. Ketika saya memeriksa testisnya sebagian di antara kalian ya, itu baru mulai populer. Sekarang kalau tidak punya HP malah aneh ya. Nah ini efek sampingnya ini menyebabkan physical activity-nya kurang. Nah, sehingga kalau ada kombinasi ini dan ini bisa beresiko tinggi terjadi visceral adiposity. Ya. Nah, tentu saja antara genetik, kalori intake dan physical activity ini yang bisa dimodifikasi hanya dua ini. Genetik kalau mau memodifikasi wangil banget, ya. Seperti itu, sehingga kita kalau ketemu dengan orang-orang yang visceral adiposity ini, itu kita mencoba untuk memodifikasi ini, ya. Nah, kemudian kenapa kok visceral adiposity ini bisa menyebabkan sindrom metabolik, ya? Ini sebenarnya banyak teori yang menjelaskan ya, antara lain ya ini ya, kalau terjadi visceral adiposity menyebabkan reaktif oksigen spesies meningkat, ya, bisa menyebabkan kerusakan membran, kerusakan sel. Kalau membran selnya rusak menyebabkan nekrosis,
Kalau nekrosis bisa menyebabkan peradangan ya seperti itu. Kemudian ada aktivasi dari lisil oksidase. Ya, ini nggak usah dihafal ya. Aktivasi dari ini adalah suatu enzim yang digunakan untuk menyatukan kolagen dengan jaringan ikat di sekitarnya, itu namanya ini ya. Kemudian aktivasi dari renin angiotensin, ngerti ya renin angiotensin ya? Kalau renin angiotensin itu teraktivasi, itu biasanya ada dua sebab. Pertama karena gagal ginjal, ada gangguan ginjal pertama. Yang kedua karena makan garam terlalu tinggi. Ya, jadi makan garam terlalu tinggi itu menyebabkan hipertensi lewat dua mekanisme. Pertama mekanisme tekanan osmotik, yang kedua mekanisme aktivasi dari renin angiotensin. Ya. Nah, kalau zaman dulu, mungkin zaman bapak ibu kalian semua ya, termasuk zaman saya waktu kecil, sumber garam itu paling-paling ya garam dapur itu. Ya, paling-paling cuma garam dapur aja. Kalau sekarang sumber garam banyak sekali. Ya, kalau kalian pergi ke toko-toko tuh ya, toko yang paling banyak itu kan Indomaret, Alfamart itu ya. Kalian masuk ke situ isinya makanan ringan semua. Kadar garamnya tinggi sekali. Ya. Zaman saya dulu masih TK ya, zaman saya dulu masih TK. Makanan ringan yang beredar di Indonesia paling banyak itu namanya ciki. Ya, ada yang tahu ciki nggak? Mohon maaf ya, saya meskipun tahu kebanyakan garam itu berbahaya, saya itu masih sering makan ciki sampai sekarang karena nostalgia ya. Nostalgia masa lalu. Jadi zaman saya TK dulu, ya saya itu TK-nya tahun 87 88 ya. Itu yang namanya makanan ringan paling populer untuk anak-anak itu ciki. Ya. Taro itu baru ada tahun 90-an, sedangkan yang lain-lain itu setelahnya ya. Nah, makanya zaman dulu ciki itu sering dikambing hitamkan. Jangan terlalu banyak makan ciki karena nanti bisa menyebabkan bodoh. Ya bodoh ya sebenarnya enggak ya. Cuma itu sebenarnya adalah pesan orang tua dan dokter pada waktu itu supaya jangan terlalu banyak makan ini loh. Supaya jangan terlalu banyak makan garam dan supaya renin angiotensinnya tidak meningkat. Ya seperti itu. Selain itu pada ciki dan makanan ringan juga ada monosodium glutamat dalam kadar yang tinggi. Yaitu kalau dimakan banyak-banyak itu sebenarnya bisa berbahaya ya, bisa menyebabkan neurotoxicity, excitotoxicity namanya. Ya. Nah, kemudian mekanisme yang lain ini ya meningkatkan kadar interleukin 6, TNF alfa, CRP, fibrogen dan sebagainya ya. Intinya kalau nanti terjadi visceral adiposity bisa menyebabkan inflamasi kronis, bisa menyebabkan aktivasi hormonal secara tidak seimbang dan bisa menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin itu artinya kadar insulinnya sebenarnya normal, tapi reseptornya terganggu. Ya, reseptornya harusnya berespon normal tapi terganggu sehingga dengan adanya insulin reseptornya malah nggak bisa bekerja, sehingga terjadi diabetes mellitus tipe 2. Ya, nah semua ini yaitu bisa menyebabkan suatu keadaan yang kita namakan sindrom metabolik. Kenapa kok sindrom metabolik itu berbahaya? Nah karena ujung-ujungnya itu yang dua ini. Kalau tidak menyebabkan diabetes mellitus tipe 2, itu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, ya penyakit jantung koroner, ya stroke, ya gagal ginjal dan sebagainya. Itu adalah penyakit kardiovaskuler. Ya bisa dimengerti ya, gampang ya. Nah, kemudian kenapa kok kita mendiskusikan sindrom metabolik pada anak-anak? Ya, di sini ada yang tahu yang kita sebut anak-anak itu umur berapa? Umur berapa sampai berapa? Sebenarnya definisi anak-anak itu sampai umur berapa itu di setiap negara itu tidak sama. Ya, tidak sama. Ada yang mengatakan batas maksimal 17 tahun ada. Ada yang mengatakan batas 18 tahun ada. Bahkan yang 20 tahun juga ada. Cuma kalau negara kita ya di Indonesia itu yang namanya anak-anak itu batas paling tinggi adalah usia 18 tahun. Ya, 18. Kamu umurnya berapa? 20, berarti sudah dewasa. Ya. Berarti dia sudah bukan anak-anak lagi. Ya, sudah dewasa. Tapi bagaimana kalau anak usia 15 tahun sudah nikah? Dewasa apa enggak? Itu dalam dunia medis tetap disebut anak-anak. Karena kita patokannya hanya umur, bukan masalah sudah berkeluarga atau belum. Ya. Beda mungkin di kampung kamu ya. Kamu dari mana asalnya? Medan ya.
Mungkin kalau di Medan meskipun 15 tahun tapi sudah nikah, sudah dianggap dewasa, misalnya gitu ya. Sehingga terus diajak arisan di kampung, misalnya gitu ya. Tapi kalau dalam dunia medis itu tetap anak-anak. Ya, karena usianya belum genap 18 tahun. Ya, ngerti ya? Ya. Zaman dulu ya, kalau sekarang saya terus terang nggak ngerti karena nggak mengikuti ya. Ini ada yang dari Gunung Kidul nggak nih? Ada yang dari Gunung Kidul nggak? Gunung Kidul itu zaman dulu dianggap nganu ya, daerah yang terbelakang ini itu dan sebagainya. Karena zaman dulu tuh pembangunannya belum merata di sana ya. Jadi air itu masih jarang sehingga hidup di Gunung Kidul itu susah. Tapi sekarang kalau kalian ke Gunung Kidul itu udah ramai sekarang, sudah tidak terbelakang seperti dulu dan maju ya. Derajatnya sudah naik ya. Nah, zaman dulu, zaman saya tahun 90-an ya, di Gunung Kidul itu banyak sekali pernikahan dini. Usia 15 tahun udah nikah, 16 tahun udah nikah ya zaman dulu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah berkurang ya. Nah, ini anak-anak ini meskipun berusia 15 tahun sudah nikah, ini tetap kita sebut anak-anak ya, karena usianya belum genap 18 tahun. Nah, jadi gini ya, nanti teman-teman kalau tertarik dengan paper ini silahkan baca sendiri ya. Cuma di sini yang harus kita perhatikan ya, di sini ada BMI ya, BMI kuartil 1, ngerti BMI ya? Kita kalau mengukur orang itu obesitas atau tidak, itu kita pakai BMI. Kalau anak sudah berumur lebih dari 5 tahun sampai tua, itu kita mengukur obesitas atau tidak itu dengan BMI. Berat badan bagi tinggi badan dikuadratkan dalam meter berapa ya, seperti itu. Nah, kalau di bawah 5 tahun kita menggunakan kurva WHO. Ya, ngerti ya? Sudah diajari kok dulu. Nah, di sini yang kita perhatikan ini ya, BMI yang paling tinggi yaitu BMI pada kuartil 4. Ya, ini anggap saja ini adalah obesitas ya, karena kuartil 4 itu tertinggi. Ini warnanya hijau. Nah, di sini intinya ya, ini membandingkan ini usia ya, ada usia dari 0 sampai 60 tahun, kemudian ini berapa persen survivalnya. Ternyata yang survivalnya paling rendah itu adalah warna hijau. Warna hijau itu adalah BMI pada kuartil 4 yaitu obesitas. Dengan kata lain, di sini contohnya sampai umur 50 tahun ya. Saya contohkan yang ini aja, yang ini aja ya, yang ini endogenus apa ya? Endogenus. Oh, jadi ini eksternal. Nah, ini yang LKC saja yang ini ya. Meskipun pada saat berusia 40 tahun itu survivalnya tidak 100% ya, intinya banyak yang meninggal. Tapi yang meninggalnya paling banyak itu adalah yang BMI-nya kuartil 4, yang garis hijau ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Dengan kata lain, semakin anak itu obesitas, maka nanti ke depannya peluang dia meninggal dunia usia dini ya, usia dini itu maksudnya sebelum usia 55 tahun, itu lebih tinggi daripada orang yang tidak obesitas. Ya, bisa dimengerti ya? Intinya peluangnya itu. Tapi ini peluang ya, kita kalau dengan pasien jangan ngancam ya. Nanti kalau kamu kegemukan, nanti kamu mati pada umur 40 tahun loh, jangan. Ini namanya aja probabilitas atau peluang. Peluang itu artinya kalau populasi orang dengan BMI normal dibandingkan dengan BMI tinggi, maka peluang meninggal pada usia kurang dari 55 tahun lebih tinggi yang obesitas itu. Tapi ingat ya, ini hanya peluang. Saya contohkan begini. Saya punya seorang teman SMP ya, orangnya tuh kegemukan. Ternyata gemuknya tuh sejak kelas 5 SD. 5 atau 4 gitu, dia cerita sendiri. Teman baik saya ya, dia masuk ke fakultas ekonomi ya, dia sukses ya. Pada usia 38 tahun dia meninggal mendadak gara-gara gara-gara heart attack ya, gara-gara serangan jantung. Setelah ditelusur ternyata dulu pernah terdiagnosis dia terkena penyakit jantung koroner. Ya, 38 tahun meninggal anaknya, kurangnya gemuk banget. Itu teman baik saya ya. Nah, tapi di Fakultas Kedokteran UGM ini, ya tapi saya nggak usah nyebutnya nama ya. Ada seorang dokter, ya, sekarang udah pensiun ya. Itu orangnya gemuk orangnya gemuk. Ya saya taunya dia gemuk ya karena dulu pernah jadi mahasiswanya, sekarang udah pensiun beliau. Ya, ternyata beliau itu usianya ternyata lebih dari 60 tahun. Ya. Meninggalnya tuh beliau usia lebih dari 60 pokoknya ya, meninggal.
Jadi orang yang obesitas itu ada yang meninggal dini, tapi ada pula yang meninggalnya ya normal-normal aja. Ya, cuma kalau kita bandingkan, ya, saya kan cuma cerita satu orang dan satu orang, ya, jadi tidak cukup menyimpulkan secara statistik. Cuma kalau kita kumpulkan semua, ya, kumpulkan semua, anak-anak yang obes itu meninggal pada usia dini itu lebih banyak dibandingkan orang normal. Ya, bisa dimengerti ya. Seperti itu, dengan penyebab yaitu tadi mungkin jantung koroner, mungkin stroke dan sebagainya. Nah, makanya ini kita mengkaji sindrom metabolik itu penting, ya. Nah, kemudian gini, ini adalah morbiditas ya. Morbiditas, teman-teman nanti kalau tertarik dengan penelitiannya ini baca sendiri ya. Saya tidak mungkin menerangkan ini dalam waktu yang singkat ya. Nah, jadi di sini intinya bahwa ini sudah diteliti bahwa kalau misalnya anak itu mengalami obesitas ya, maka akan ada morbiditasnya. Morbiditas itu adalah angka kesakitan. Maksudnya kalau sekarang kegemukan, besoknya kira-kira akan sakit apa? Nah, ini sudah diketahui. Pertama adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini ada yang 13,5 kali lebih mungkin terjadi daripada orang yang tidak kegemukan. Ada pula yang menyatakan 21%, tapi ada pula yang rendah cuma 1,7%. Intinya, berapapun angkanya, itu semuanya lebih tinggi daripada orang normal. Ya. Jadi misalnya anak-anak ya sekarang kegemukan ya. Ini saya ngomong seperti ini, saya punya keponakan yang kegemukan ya. Saya ya rada-rada pusing ya untuk menurunkan berat badannya ya. Jadi intinya kalau kita tidak mengelola dari awal, nanti kalau sudah gede itu bisa muncul diabetes mellitus tipe 2. Ya. Diabetes mellitus tipe 2 kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan kerusakan vaskuler dan kerusakan pada mata. Ya, kerusakan vaskuler itu termasuk ginjal. Ujung-ujungnya ya meninggal juga ya. Nah, kemudian juga kegemukan itu juga nanti bisa menyebabkan penyakit arteri koroner ya, penyakit jantung koroner. Karena yang namanya kegemukan itu bisa menyebabkan dislipidemia ya, atau kadar lipid dalam darahnya meningkat. Dislipidemia salah satu diantaranya adalah LDL-nya tinggi. Kalau LDL-nya tinggi nanti bisa menyebabkan pembuluh darah itu di lapisan subintima ya. Itu LDL itu akan nyusip ke situ, kemudian akan menyempitkan pembuluh darah. Ya, intinya itu. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan hipertensi. Juga bisa menyebabkan heart failure, bisa menyebabkan kardiomiopati. Ada yang tahu kardiomiopati itu apa? Kardiomiopati itu adalah gangguan pada jantung dengan penyebab selain peradangan. Itu namanya kardiomiopati. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, yang berikutnya adalah cancer. Meskipun cancer ini akan kejadiannya tidak tinggi ya, hanya 1,3 kali, tapi tetap lebih tinggi daripada yang tidak kegemukan. Nah, kemudian kalau tadi itu morbiditas, sekarang mortalitas. Mortalitas itu artinya penyebab kematiannya apa? Ya, jadi setelah diteliti ternyata penyebab kematian anak yang tadinya kegemukan ya itu, ingat ya, ini kegemukan itu dengan catatan tidak diperbaiki. Yang pertama bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, kemudian penyakit kardiovaskuler ya yang mengenai jantung secara langsung, ada infeksi, ada penyakit ginjal, ada diabetes dan ada cancer. Ya. Jadi kalau terjadi sindrom metabolik ini penyebab kematiannya itu ya sekitar ini. Ya. Penyakit koroner dan sebagainya. Nah, ini saya lewati aja ya. Nah, kemudian kalau anak-anak ya, apakah anak-anak itu bisa menyebabkan sindrom bisa terkena sindrom metabolik? Jawabannya ya bisa. Ya. Bisa dengan penyebab yang bermacam-macam. Kalau zaman dulu sebelum keju populer, sebelum sosis populer, sebelum roti populer, sebelum pizza populer ya, sebelum McDonald populer, itu penyebab penyebab sindrom metabolik pada anak-anak di Indonesia itu biasanya ya genetik ya. Genetik aja biasanya. Dan kalau genetik itu memang memodifikasinya sulit. Tapi zaman sekarang begitu makanan-makanan itu populer semua ya, termasuk media sosial ya, yang menyebabkan orang itu sulit bergerak ya. Nah, itu sindrom metabolik itu banyak sekali yang disebabkan oleh lifestyle. Ya, gara-gara
makan makanan seperti itu. Ada yang tahu ya kasusnya anak yang kegemukan begitu di Jawa Barat itu ya? Tahun itu populernya tahun berapa Pak ya? Tahun berapa itu ya? Kalau saya nggak lupa ya, sebelum Covid ya kalau nggak salah ya. Sebelum Covid kalian masih SMA ya? Mungkin ada yang tidak mengikuti berita itu ya. Jadi di Jawa Barat itu ada seorang anak yang keluarganya itu sebenarnya tidak gemuk. Keluarganya tidak gemuk, tapi orang tuanya memanjakan si anak ini dengan makanan. Jadi minta makan apapun, makanannya itu dituruti terus. Ya biasa ya, orang tua itu kan kalau mendengar anaknya nangis itu kan kadang-kadang nggak tegel ya, nggak sampai hati ya. Nangis pengen dibelikan ciki misalnya, atau pengen dibelikan keju, dibelikan, pengen dibelikan ini, dibelikan. Lama-lama anaknya kegemukan gini, banget ya. Terus beritanya viral. Biasalah ya kalau viral itu terus ada politikus yang datang menangani kan seperti itu. Ya intinya pada waktu itu sampai melibatkan asosiasi dokter di Indonesia ya, melibatkan IDI, akhirnya anak ini ditolong. Dengan modifikasi makanan ya, restriksi makanannya karena dia sudah terbiasa makan banyak, restriksi makanan gagal. Akibatnya terapi yang terapi pamungkasnya apa, ngerti nggak? Mengikuti nggak waktu itu? Terapi pamungkasnya adalah bedah bariatrik, operasi bariatrik. Operasi bariatrik itu artinya lambungnya itu dikurangi, lambungnya dipotong sebagian terus dijahit lagi. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita itu terbiasa makan makanan dalam jumlah besar sejak kecil ya, maka lambung itu akan teregang. Ya, padahal salah satu rangsangan bahwa kita itu sudah kenyang adalah kalau lambung itu sudah terisi. Ngerti ya? Nah, kalau sudah teregang seperti anak ini ya yang dari Jawa Barat itu, maka untuk menyebabkan dia ada sensasi rasa kenyang, ya lambungnya harus penuh kan seperti itu. Padahal dia masih anak-anak ya. Jadi dengan restriksi dengan restriksi makanan dia akan kelaparan terus. Nah, kalau orang dewasa seperti kalian mesti tahan ya, tapi kalau anak-anak nggak tahan. Akibatnya ya sudah, karena ini nggak menolong, bariatrik saja dioperasi. Dioperasi akhirnya berat badannya turun. Ya dari yang lebih dari 100 kilo menjadi sekitar 60-an kalau nggak salah ya. Nah itu terapi bariatrik itu terapi pamungkas ya, kalau kegemukannya itu tidak bisa diobati dengan diet ya. Nah sekarang kalau misalnya anak itu mengalami sindrom metabolik, kemudian nanti kedepannya apa yang terjadi? Misalnya sekarang kalian melihat ya, saya punya ponaan atau punya kerabat anaknya itu kegemukan dari kecil misalnya gitu ya. Sekarang usianya sudah 12 tahun misalnya gitu ya. Kalau tidak diturunkan berat badannya, nanti kira-kira apa yang terjadi? Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh ketika kapan terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Ingat ya, diabetes mellitus tipe 2 itu bisa diturunkan, tapi bisa pula didapat. Ya, diabetes mellitus tipe 2 itu bisa diturunkan, bisa pula didapat. Penurunannya adalah dominan autosom kalau diturunkan. Ya. Nah, ini kalau yang didapat ya. Jadi pada awalnya di sini ya. Di sini ini awalnya itu kadar glukosa setelah makan itu masih normal gini. Ya. Kadar gula darah puasa juga masih normal. Tapi ketika dia kegemukannya dalam jangka waktu lama, maka lama-lama kegemukan itu akan menyebabkan disfungsi reseptor insulin. Ya, kenapa kok kegemukan bisa menyebabkan disfungsi reseptor insulin itu? Kalau zaman saya kuliah dulu ya, itu belum ada jawabannya. Kenapa? Ya, tapi kalau sekarang itu sudah diteliti dan sudah ada teori-teorinya. Ya. Jadi kalau kalian pengen ngerti sebabnya kenapa, nanti kalian bisa buka buku teks terbaru atau paper-paper review terbaru ya. Jadi intinya bahwa obesitas itu bisa menyebabkan reseptor insulinnya tidak bisa bekerja. Ya, nah nggak bisa bekerjanya pelan-pelan seperti ini. Akibatnya kalau reseptor insulin nggak bisa bekerja ketika puasa, ya ketika makan bahkan ketika puasa, itu glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, akibatnya akan terdeteksi tinggi. Ya seperti itu. Kalau sudah sampai sini, ini sudah muncul diabetes mellitus. Ya. Nah, ini juga sama. Ini
insulin resisten ini insulin respon ya. Jadi karena adanya kegemukan ini menyebabkan reseptornya sudah tidak bisa bekerja, nah maka lama-lama terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin itu artinya insulinnya ada tapi reseptornya tidak bisa bekerja. Ya seperti itu. Ya akibatnya apa? Ya jadi diabetes mellitus tipe 2. Ya. Jadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, maaf, saya sampai seberapa ya? Udah selesai? Oh, 5 menit lagi? Ya. Nah, kalau teman-teman sulit membayangkan ya, kenapa kok dislipidemia, kenapa kok kegemukan, kenapa kok diabetes mellitus bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Kalian pelajari patofisiologinya aterosklerosis ya. Jadi pembuluh darah yang ini itu normal, ya di sini. Nah, ketika terjadi kegemukan, ketika terjadi dislipidemia ya, maka yang namanya VLDL, kemudian IDL, HDL, LDL, HDL, kilomikron, sisa kilomikron itu metabolismenya terganggu. Ya, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Prof. Sunarti ya. Nah, ketika dia terganggu, itu yang paling sering terjadi itu nanti ujung-ujungnya adalah akumulasi dari LDL. Ya, misalnya kadar VLDL terganggu, tapi VLDL-nya di pembuluh darah akan di metabolisme menjadi IDL. IDL menjadi LDL, ujung-ujungnya yang tinggi adalah LDL. Nah, LDL ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang membedakan dari VLDL dan yang lain. Ada yang ngerti keunikan LDL itu apa? Keunikan ini dalam hal penyakit ya. Apa yang unik? LDL itu kalau kadarnya tinggi sekali. Ya, LDL itu kalau kadarnya tinggi sekali, maka LDL itu punya kemampuan masuk ke dalam tunika, ke dalam lapisan subintima pada pembuluh darah. Jadi kalau kalian buka lagi ya pelajaran anatomi dan histologi ya, pembuluh darah itu kalau dipotong melintang, itu lapisan yang paling dalam itu kan endotelium, ya toh? Kemudian di sebelahnya endotelium adalah subendotelium atau subintima. Kemudian di dalamnya lagi adalah muscularis. Di dalamnya lagi adalah tunica serosa. Di sebelahnya lagi tunica serosa. Ngerti ya? Nah, LDL itu kalau kadarnya tinggi sekali, maka dia nanti akan menyisip ke bawahnya endotelium, yaitu di lapisan subintima atau subendotelium. Lapisan subendotelium itu isinya adalah jaringan ikat, ya, dan matrik ekstraseluler. Nah, kemudian ketika dia sudah berada di sini ya, semakin tinggi LDL-nya, ya, maka di sini LDL itu akan dimangsa oleh makrofag. Ya, ingat ya, makrofag itu akan memangsa antigen maupun jaringan mati. Jadi di situ LDL-nya itu dimangsa oleh makrofag. Ngerti ya? Nah, cuma sayangnya makrofag itu kalau memangsa LDL dalam jumlah yang berlebihan, maka makrofag itu tidak akan termobilisasi di mana-mana. Dia akan menetap di sini. Sampai akhirnya si makrofag itu mati. Ya. Akhirnya si makrofag itu mati. Nah, makrofag itu ada yang mati, ada yang hidup ya. Kemudian yang hidup itu terakumulasi di sini. Nah, ketika kita lihat di bawah mikroskop, makrofag yang memangsa LDL, itu makrofagnya itu penampakannya menjadi seperti buih. Nah, itu yang kita namakan foam cell. Pernah dengar ya? Nah, yang jadi masalah adalah foam cell itu nggak bisa kemana-mana, dia terjebak di sini terus. Nah, kalau misalnya kadar LDL-nya tidak kita kendalikan, ya, ada yang tahu kita mengendalikan kadar LDL dengan apa? Satu, dengan modifikasi gaya hidup. Yang tadinya misalnya kamu senang makan pizza, ya, senang makan hamburger, senang datang ke McD misalnya gitu ya. Ya kalau kita makan itu sekali-sekali itu nggak apa-apa. Ya, seperti saya setiap 2 bulan sekali makan siki, ya. Tapi itu hanya untuk nostalgia. Saya tuh sering nostalgia dengan ciki itu karena zaman saya TK dulu, makanan yang beredar di kota Yogyakarta, makanan ringan itu cuma ciki. Makanya zaman dulu ciki itu terkenal sekali, semua orang ngerti ciki, ya. Ngerti ya? Kalau zaman sekarang, wah, mereknya banyak sekali, ya. Tapi kalau kita tuh setiap hari makan ya nggak sehat seperti itu, ya nanti lama-lama LDL yang masuk ke dalam tunika subintima itu banyak sekali. Ya, ngerti ya? Nah, caranya menghilangkan adalah caranya mengurangi ya, satu modifikasi gaya hidup. Yang kedua dengan obat-obatan. Ya. Ngerti asam fibrat ya? Clofibrat, besafibrat, gemfibrozil dan sebagainya itu kalau sudah terpaksa, kalau sudah nggak bisa dilakukan dengan gaya hidup. Ya.
bisa pula statin ya, simvastatin, atorvastatin dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau ternyata LDL-nya itu nggak bisa dikendalikan, lama-lama ini nanti menumpuk gini. Nah, lama-lama ini akan menyempit. Ngerti ya? Nah, kalau sudah menyempit seperti ini bisa menyebabkan kematian mendadak. Kematian mendadaknya karena apa? Karena serangan jantung kalau ini terjadi di arteri koronaria. Jadi jantung itu kalau ini begitu nyempit gini ya, nyempit gitu ya, ya udah langsung geletak orangnya. Yang meninggal seperti teman saya. Ya, teman saya yang meninggal pada usia 38 tahun. Ya gara-gara ini. Nah, kalau ini terjadinya di otak, maka akan menyebabkan stroke. Ya, stroke iskemik. Stroke itu ada dua ya. Yang pertama stroke perdarahan, stroke hemoragika itu karena pembuluh darahnya pecah. Yang kedua stroke iskemik. Stroke iskemik itu pembuluh darahnya tidak pecah tapi tersumbat seperti ini sehingga darah tidak bisa mengalir ke otak. Ya, ngerti ya? Oh ya, satu lagi ya. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi penyempitan seperti ini bisa lepas ya, sehingga terjadi trombosis, dan kalau trombosisnya lepas menyebabkan emboli. Emboli itu kalau terjadinya di otak, terjadi di ginjal, terjadi di jantung itu bisa menyebabkan kematian atau terjadi di paru-paru. Ya, ngerti ya? Nah, ini saya singkat saja ya. Jadi intinya di sini adalah bahwa kalau misalnya kita itu BMI-nya semakin tinggi ya, jadi semakin namanya semakin obesitas, maka resistensi insulin semakin meningkat. Ini juga sama ya, BMI-nya semakin tinggi atau semakin obesitas ya, maka di sini LDL-nya semakin meningkat, HDL-nya semakin turun, dan trigliseridanya semakin meningkat. Ingat tadi ya, bahayanya trigliserida meningkat apa? Pankreatitis. Kalau LDL meningkat, aterosklerosis ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, kalau BMI-nya juga meningkat, maka juga bisa terjadi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi nggak dikendalikan, nanti bisa menyebabkan stroke hemoragika, ya seperti itu. Nah, ini nggak usah saya terangkan ya, ini nanti ada kuliahnya tersendiri. Ini juga nggak usah, intinya bahwa apa namanya? Oh, kok kan ya sih. Sorry, satu slide lagi. Ya. Ya. Jadi bagaimana caranya mengatasi ya? Caranya mengatasi satu itu dengan physical activity. Ya disuruh gerak ya, olahraga. Jangan main HP terus. Kemudian ini ya menurunkan berat badan. Nah kemudian ini kalau kalau sudah terjadi diabetes mellitus ya mau tidak mau harus diterapi diabetesnya ya. Kemudian ini second line ya, GLP-1 agonis sama inhibitor ini obat-obatan baru. Yang ini tuh zaman saya kuliah dulu itu yang paling bawah ini tidak ada. Kalau sekarang di luar negeri sudah ada, tapi mungkin belum masuk ke Indonesia. Ya ini hanya untuk pengetahuan kalian aja. Ya demikian, waktu sudah habis. Ada yang mau tanya nggak? Sudah cukup jelas ya? Gampang kok kuliahnya? Nggak susah-susah ya? Jadi inti dari kuliah ini adalah bahwa sindrom metabolik itu penting ya. Nanti kalau kalian sudah masuk klinik ya, apalagi kalau nanti kalian ada yang bekerja di negara maju ya, itu nanti mesti akan berurusan dengan sindrom metabolik ini. Karena kejadiannya semakin banyak, apalagi di negara maju yang namanya kejadian infeksi ini sudah turun. Tapi kalau di Indonesia infeksi masih banyak. Yang terjadi adalah sekarang di Indonesia itu akses terhadap junk food ya, akses terhadap junk food dan akses terhadap medsos itu gampang sehingga sindrom metabolik meningkat ya. Nanti jadi harus kalian pelajari baik-baik. Kalau sindrom metabolik tidak ditangani dengan baik ya yang terjadi seperti yang kita bicarakan tadi. Ya begitu ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Semoga teman-teman sukses. Terima kasih. Hai, mau hotspot lagi, hai. Udah nyala. Iya kah? Ini siapa ini? Belum ada. Aku mau beli jajanan kak. Apa katanya? Ngantuk banget weh. Jam 9 kok udah. Ada aja alasannya. Iya.
Terus mulai rame orang, anjir bener-bener orang-orang ini. Rame itu anjir.